Kalau begitu, aku akan mengurusnya. Jangan, Monars muda, ucap Beru sembari menghentikan pergerakan Suho. Beru berkata, aku tahu kau bisa mengalahkan banyak musuh yang kuat, tapi kali ini aku harus menghentikanmu meski aku harus bertaruh nyawa. Mana yang kurasakan dari Li Mingsun itu, pada levelmu saat ini, kau belum bisa menantangnya. Terlihat Li Mingsun berhenti berjalan dan menoleh ke belakang. Melihat tidak ada sesuatu di belakangnya, Li Mingsun lanjut berjalan untuk memasuki mobilnya. Suho yang berada di balik tembok hanya bisa diam di sana dan bersembunyi. Untuk yang kedua kalinya, perkenalkan dulu, dia adalah Hunter Areng, Li Mingsun. Sekarang kita beralih ke suatu tempat hiburan, dan tentunya kita masih bersama Li Mingsun yang ditemani wanita penghibur. Melihat artikel di HP-nya, Li Mingsun berkata, mudah sekali, aku bisa mengubah pandangan publik hanya dengan sedikit berakting. Artikel tersebut berkata bahwa CEO Guild Grim Reaper, Li Mingsun, dinyatakan tak bersalah oleh asosiasi. Semua catatan keuntungan Guild Grim Reaper dipublikasikan untuk umum, dan pembukaan Virtual Station dilakukan demi perkembangan Hunter baru. Meskipun terjadi insiden dengan Gold Hyena, Li Mingsun melanjutkan perbuatan baiknya. Terlihat seorang wanita memasuki ruangan Li Mingsun berada. Memasuki ruangan, wanita itu berkata, wah, siapa ini? Bukankah sang pahlawan industri Hunter? Oh, madam, jawab Li Mingsun. Madam tersenyum dan berkata, kau seharusnya mengabariku jika kau akan datang. Madam mendekati Li Mingsun sembari menyuruh semua orang yang ada di ruangan untuk keluar segera. Melihat Madam datang mendekatinya, Li Mingsun bertanya, apa aku harus melaporkan semua yang kulakukan padamu? Madam menjawab, tidak, kau tahu bukan itu maksudku. Berada di dekat Li Mingsun, Madam tersenyum dan berkata dalam hati, kepribadian yang menjijikan. Dia terlahir dengan sendok perak dan menjadi bintang Korea di tahun-tahun remajanya. Jadi dia memiliki harga diri yang besar. Meski bahkan harga dirinya itu hancur total setelah Great Catalysm. Setelah Great Catalysm, meski ada keributan besar soal selebritas sepertinya menjadi seorang Hunter Areng, driver Li Mingsun bangkit sebagai salah satu Hunter S-Rank yang langka di Korea. Kisah itu diposting pada berita dan pusat perhatian pun jatuh pada drivernya. Secara instan, hierarki yang selalu menjaga Li Mingsun di puncak untuk pertama kalinya memutarbalikan situasinya. Tapi Li Mingsun kemudian bergabung dengan Guild Grim Reaper, guild yang drivernya ciptakan. Setelah memikirkan hal tersebut, Madam bertanya ke Li Mingsun, haruskah kita membahas bisnis sekarang? Bisnis apa? Tanya Li Mingsun. Madam menanggapi, tidak perlu berpura-pura tidak tahu, aku bicara soal Stardust. Aku ingin membeli dalam jumlah besar kali ini. Apa bisa? Mendengar perkataan Madam, Li Mingsun jadi bad mood dan meletakkan gelasnya cukup keras. Li Mingsun berkata ke Madam, apa kau tidak dengar rumornya? Jalur distribusi dan salah satu pabriknya hancur. Tidak mungkin akan ada suplai yang cukup untuk pesananmu. Madam menanggapi, aku yakin Li Mingsun yang hebat pasti punya cara, ya kan? Mendengar perkataan Madam, Li Mingsun diam sejenak, lalu berkata, ya, baiklah, aku akan coba bicara dengan rekan bisnisku. Wakil CEO memang hebat, ucap Madam. Mendapatkan pesanan Stardust yang banyak, Li Mingsun mulai berpikir keras. Li Mingsun yang berpikir keras berkata dalam hati, apa aku perlu mencari pria itu? Akhir-akhir ini dia berhenti menerima pesananku, anak itu. Dan sekarang kita beralih ke suatu tempat di mana utusan Itarim berada. Utusan Itarim menyentuh kaca di ruangannya dan mengamati pergerakan makhluk hidup di luar sana. Terlihat di belakang utusan Itarim terdapat beberapa bodyguard yang selalu mengawalnya. Dan sekarang kita beralih ke Shadow Denshin bersama Sung Suho yang sedang menyelesaikan quest hariannya. Nampak Grey yang berlari sembari merobek leher para goblin. Di sisi lain ada Ezreal yang berdansa dengan tombaknya mencincang para goblin di sekitarnya. Terlihat juga sebuah Falcon Horn yang dilengkapi pisau tajam di bagian sikunya. Sing song, sing 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 sing.
Dengan pisau tajam di sikunya, Suho mencincang para goblin di dekatnya. Suho mengusap darah goblin di pipinya, lalu berkata ke Beru, "Baiklah, aku akan memanggil kelompok goblin selanjutnya." Melihat Suho yang sangat bersemangat, Beru berkata dalam hati, "Monas muda, dia pasti merasa tidak sabar setelah pembicaraan saat itu." Kita flashback dulu, Lur. Di saat Sung Suho dan kawan-kawan melakukan rapat darurat yang kedua, setelah Suho dan Beru memata-matai Lee Ming-sun di area asosiasi Hunter. Setelah mengetahui Lee Ming-sun sebagai salah satu dalang tersebarnya Stardust di bumi, Beru berkata, "Tujuan kita adalah untuk mendapatkan informasi soal utusan Itarim dari Lee Ming-sun yang ada di puncak distribusi Stardust. Kita perlu berasumsi bahwa pertarungan akan terjadi saat kita mendatangi Lee Ming-sun." Suho bertanya, "Bagaimana kita mendapatkan informasi soal utusan Itarim dari dia?" Beru menjawab, "Jika dia tidak memberitahu kita, maka aku akan memangsanya untuk mendapatkan informasi. Sedomonas mengizinkanku untuk memangsa manusia selama mereka teridentifikasi sebagai pihak yang jahat. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika kita mengalahkan Lee Ming-sun. Saat kita mendatangi asosiasi Hunter, aku melihat banyak Hunter dari berbagai rank. Tapi berdasarkan kemampuanku yang dapat mendeteksi kekuatan orang lain, Monas muda, saat ini kau adalah seorang C-rank. Grey adalah D-rank, Esil C-rank. Saat kau dan Grey bergabung, kau sedikit melewati B-rank. Meski juga ada perbedaan kekuatan pada rank yang sama, biasanya akan perlu 10 D-rank untuk mengalahkan seorang C-rank. Kita masih terlalu lemah untuk mengalahkan Gold Grim Reaper dan Lee Ming-sun yang merupakan E-rank." Setelah rapat selesai, Esil bertanya ke Beru, "Beru, apa rankmu?" Beru menjawab, "Aku seorang general." Esil menanggapi, "Kau yakin kau bukan prajurit rendahan?" Mendengar perkataan Esil, Beru berkata, "Apa? Aku akan mencabik-cabikmu." Dan sekarang kita kembali lagi ke waktu yang sekarang, di mana Suho telah menyelesaikan quest hariannya. Nampak sistem tidak melebihkan perhitungan yang sudah mencapai batas maksimalnya. Melihat hal tersebut, Suho berkata dalam hati, "Kali ini perhitungannya tidak naik meski aku membunuh dengan jumlah lebih dari yang ditetapkan. Apa hadiah tersembunyi hanya terjadi sekali?" Mengetahui hitungannya sudah tidak bertambah, Suho langsung menerima hadiahnya. Untuk hadiah reguler yang didapat dari quest harian ada 3 ya, Lur. Hadiah pertama, pemulihan status. Hadiah kedua, stat plus 3. Hadiah ketiga, sebuah random box. Mendapatkan random box, Suho segera membukanya. Membuka hadiah random box, Suho mendapatkan item Asring. Rank penggunaan D. Tipe aksesoris, Sense plus 5. Setelah memakai Asring, Suho tersenyum dan berkata dalam hati, cincin yang meningkatkan stat sense sebanyak 5. Suho yang tersenyum tiba-tiba menjadi serius sembari berkata dalam hati, "Tapi ini tidak banyak mengubah situasiku saat ini. Aku tidak bisa lagi naik level dengan berburu goblin, dan memburu demon juga hanya meningkatkan damage Vulcan Horn sebanyak 3%. Aku ingin bertambah kuat dengan cepat, tapi tidak ada banyak cara untuk aku melakukan itu. Jika aku ingin naik level, kurasa aku perlu memasuki dungeon dan membunuh monster." Singkat cerita, Suho telah selesai dengan urusannya di Shadow Dungeon, dan sekarang Suho sudah kembali ke rumah. Suho yang duduk santai di kursi melihat orderan yang masuk ke akunnya. Melihat orderan yang masuk, Suho berkata, "Yang kudapat hari ini hanya orang-orang yang menghubungiku untuk menambang dan howler. Kurasa tidak mungkin orang-orang akan menggunakan Hunter E-Rank sepertiku untuk kelompok penyerang, tapi menyusup masuk ke sebuah gate menurut aturan asosiasi Hunter adalah tindakan ilegal." Beru memberikan saran, "Bagaimana jika dievaluasi lagi di asosiasi Hunter?" Suho menjawab, "Ray Awakening akan diumumkan pada homepage asosiasi Hunter, jadi mungkin aku perlu menghindari itu. Karena aku tahu utusan Itarim ada di bumi, aku ingin menghindari situasi di mana mereka tahu soal keberadaanku dan menggunakanku sebagai kelemahan ayahku. Aku belum bisa mengalahkan Lee Ming-sun. Jika kita harus berurusan dengan utusan Itarim, situasinya akan semakin buruk." Beru menanggapi, "Kurasa kau tidak perlu secemas itu soal utusan Itarim. Jika utusan Itarim tiba di sini lebih cepat dariku, maka mereka mungkin tidak terlalu kuat karena pengaruh perpindahan dimensi." "Perpindahan dimensi?" tanya Suho. Beru menjawab, "Untuk melakukan perpindahan dimensi, makhluk dunia luar harus memiliki retakan dimensi. Retakan dimensi memiliki dinding luar yang sangat sempit, yang menyulitkan mana untuk melintas sehingga menimbulkan resistensi atau hambatan. Bahkan jika seseorang memaksa untuk memperlebar dinding luar, dinding akan pulih dengan sangat cepat.
Jadi seseorang memerlukan lebih banyak waktu dan energi untuk melakukan perpindahan dimensi, tergantung pada seberapa banyak mana yang mereka miliki. Itulah alasan mengapa pasukan besar Itarim yang bertarung di luar semesta dan Pseudomonarch tidak bisa datang ke bumi ini dengan mudah. Setelah mendengar penjelasan Beru, Suho menanggapi. Kesimpulannya, utusan Itarim itu cukup lemah untuk bisa melakukan perpindahan dimensi dengan cepat. Melihat bahwa utusan Itarim belum muncul dan hanya menggunakan Brokid dan Parademon itu masuk akal. Jika kita berekspektasi bahwa invasi Itarim akan berlanjut, saat ini adalah waktu terbaik untuk aku menjadi lebih kuat. Dalam hati, Beru berkata, apakah ini waktunya? Beru teringat saat dirinya menghadap Sung Jinwoo sebelum diperintahkan ke bumi. Sung Jinwoo berkata, Beru, karena kita tidak tahu situasi di bumi saat ini, aku ingin menyerahkan soal keputusan dan proses yang diperlukan padamu selama kau di sana. Sung Jinwoo memberikan sebuah kunci ke Beru sembari berkata, jika kau perlu bantuan, bawalah ini dan temui dia. Dia akan menjadi bantuan besar untuk Suho dalam berbagai hal. Teringat hal tersebut, Beru berkata dalam hati, alasan lain soal mengapa tuanku memberikan kunci ini, baiklah, aku akan menggunakannya. Di saat Beru akan mengatakan sesuatu ke Suho, tiba-tiba Suho menyadari sesuatu dan berkata, oh iya, kenapa aku tidak terpikir soal ini? Suho merogoh sakunya dan mengambil HP-nya. Memegang HP-nya, Suho berkata, ada cara untuk masuk ke gate tanpa menarik perhatian dan juga tanpa melanggar aturan asosiasi Hunter. Cara itu sangat dekat denganku. Dan sekarang kita beralih ke salah satu perusahaan game terbesar di Korea. Narator berkata, login paling banyak secara bersamaan 12.417.718 user. Game virtual reality menjadi sangat populer sehingga dapat bertahan di tempat teratas sejak awal perilisannya 4 tahun lalu. Beautiful World. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa orang yang menciptakan game terbaik dalam industri gaming adalah anak remaja termuda dari suatu keluarga konglomerat. Nama dari perusahaan game tersebut adalah Jinsoft, dan CEO dari perusahaan itu adalah. Dan sekarang kita kembali lagi bersama Suho yang sedang di perusahaan Jinsoft untuk menemui seseorang. Melihat Suho sudah tiba, staf kantor mendatangi Suho dan bertanya, apa kamu Tuan Sung Suho? Suho menjawab, iya benar. Bertemu dengan Suho, staf kantor berkata, aku telah menunggumu. CEO kami bilang padaku bahwa dia punya tamu penting yang datang hari ini. Silahkan ke arah sini. Suho mengamati sekitar sembari berkata dalam hati, ini pertama kalinya aku mengunjungi perusahaan paman. Berjalan melewati banyak orang, Suho bertanya-tanya dalam hati, kenapa ada banyak sekali awak kenet di perusahaan ini? Melihat ekspresi Suho yang penuh dengan pertanyaan, staf kantor berkata, kau pasti bingung kenapa kami punya banyak awak kenet sebagai karyawan kami. Tidak semua orang awak kenet ingin merisikokan hidupnya ke dalam dungeon. Dengan upah yang pas, mereka juga bisa mengambil misi atau bekerja sebagai pengawal. Mendengar penjelasan staf kantor, Suho bertanya, adakah misi yang mungkin diminta oleh perusahaan game dari para hunter? Staf kantor menjawab, ada proyek yang perusahaan kami kerjakan sekarang, tapi aku tidak bisa memberikanmu detailnya. Mendengar jawaban staf kantor, Suho bertanya dalam hati, apa mereka membuat game yang berhubungan dengan hunter? Singkat cerita, Suho telah tiba di kantor seseorang yang ingin dia temui. Yang lain tidak lain adalah pamannya, Yo Jinho. Jinho menyapa Suho sembari berkata, wow, ada siapa nih di sini? Memegang pundak Suho, Jinho berkata, lama tak berjumpa Suho, sudah berapa lama ya? Terakhir kali aku mendengarmu saat awakeningmu di Universitas Seni Korea. Apa kau tahu seberapa khawatirnya bibimu padamu? Suho menjawab, aku akhir-akhir ini cukup sibuk, jadi aku tidak bisa sering menghubungi kalian. Maaf ya. Jinho menanggapi, meski begitu, kau sepertinya sudah bertambah besar sejak terakhir kali kita bertemu. Sambil malu-malu, Suho menanggapi, kurasa aku tidak sebesar itu deh. Dari balik baju Suho, Beru berkata dalam hati, Monarch muda, kau memang hebat. Dia sudah lebih dulu berpikir untuk bertemu dia, sosok yang tuanku katakan padaku. Suho mengambil barang di tasnya sembari berkata, paman, bisakah kamu melihat ini? Jinho menanggapi, sudah lama kita tidak bertemu dan kau langsung ngomong bisnis nih. Jinho menerima proposal dari Suho. Melihat proposal itu, Jinho berkata, proposal bisnis. Aku ingin tahu kenapa kau tiba-tiba ingin bertemu denganku.
Aku tidak menyangka kau akan membawakanku proposal bisnis. Kau sudah bertambah besar ya. Suho tersenyum dan berkata, aku membawa proposal untukmu, di mana paman tidak akan bisa mengabaikannya. Setelah membaca proposal Suho, Jinho berkata, jadi kau ingin bilang kalau kau ingin aku membantumu untuk memasuki gate kan? Suho menjawab, betul. Kalau paman membantuku dengan membeli gate dan merekrut anggota tim penyerang yang dibutuhkan untuk memasuki gate, aku akan memberikan semua magic esensia kristal yang jatuh di gate ke Jinsoft. Aku bisa menyelesaikan dungeon rank D sampai C dengan mudah. Jinho menatap Suho dengan tatapan penuh kecurigaan sembari bertanya, kau bisa melakukannya meskipun kau hunter rank E? Suho menjawab, sebenarnya aku punya cara untuk menyelesaikan dungeon sendirian. Jinho menanggapi, Suho, kau tahu aku juga awakenet kan? Sedangkan aku rank D yang mana lebih tinggi dari rankmu, aku tidak cukup kuat untuk masuk ke dalam gate. Apakah alasanmu pergi jauh ke dalam dungeon karena kamu berpikir ayah dan ibumu mungkin terperangkap di dalam gerbang selama Great Catalysm? Jika itu benar, aku masih menyewa hunter untuk hal tersebut, jadi aku harap kamu bersabar. Mendengar perkataan Jinho, Suho berkata dalam hati, aku tahu ini akan terjadi. Mendengar perkataan Jinho, Beru bertanya ke Suho, Munas muda, apa kau ingin memberitahukan kebenarannya? Suho menjawab, iya, dia orang yang paling kupercayai. Suho berkata ke Jinho, paman, iya? Jawab Jinho. Memasang wajah dengan penuh keseriusan, Suho berkata ke Jinho, aku sebenarnya seorang awakenet yang bisa naik level. Apa? Naik level? Tanya Jinho yang terkejut. Suho berkata, ada penyusup dari alam semesta luar yang bersembunyi di bumi. Untuk menghentikan invasi dari alam semesta luar, aku harus masuk dungeon dan menjadi lebih kuat. Mendengar perkataan Suho, Jinho malah bertanya, apa yang kau bicarakan? Suho, apa kau telah mendengar proyek solo leveling? Mendengar pertanyaan Jinho, Suho malah bingung dan tidak habis pikir. Suho yang tidak paham dengan pertanyaan Jinho bertanya, solo leveling? Jinho tersenyum sembari memegangi kepalanya, lalu berkata, aku mengerti sekarang. Ini pasti semacam prank kamera rahasia di mana kau membuat permintaan gila untuk melihat pamanmu kebingungan kan? Setelah mengatakan hal tersebut, Jinho tertawa dan berkata, apa yang barusan kau katakan adalah cerita dari game single player yang sekarang dibuat perusahaanku. Jinho menjelaskan tentang single game barunya ke Suho. Ada seorang awakenet yang bisa meningkatkan levelnya sendiri, dan dia adalah satu-satunya hunter di antara banyak hunter yang mampu melakukannya. Dia memulai sebagai rank terlemah, rank E, lalu dia melampaui rank S, dan pada akhirnya dia menjadi awakenet terkuat dan melindungi dunia. Ngomong-ngomong, apa gunanya aku merahasiakan ini kalau seseorang mengatakan padamu? Mendengar penjelasan game baru yang dikeluarkan Jinsoft, Suho berkata dalam hati, cerita itu mungkinkah cerita ayah? Jinho tersenyum ke Suho dan berkata, apapun itu, kalau kau melakukan prank dengan karyawanku, maka kau gagal. Kau kurang pengalaman untuk menipuku. Beru yang sudah tidak sabar akhirnya menunjukkan dirinya dan berkata ke Jinho, gagal? Kau pasti punya ingatan tidak jelas dari semacam dunia sebelumnya. Mendengar suara yang asing, Jinho menengok ke Beru. Astagfirullah, Suho, apa-apaan dengan makhluk mirip semut ini? Beru bertanya ke Suho, Monas muda, bisa ku bantu? Melihat Beru yang tiba-tiba berada di samping Jinho, Suho bertanya, Beru, sejak kapan kau di sana? Beru berkata ke Jinho, di waktu yang terlupakan, kau adalah antek-antek yang mengikuti rajaku. Di antara semua manusia, kau juga telah melihat sebagian besar pertempuran yang telah diperjuangkan oleh tuanku. Momen-momen yang kuat dan menggugah itu pasti terukir dalam jiwamu. Apa? Tanya Jinho. Menatap Jinho, Beru mengeluarkan sebuah kunci sembari berkata, lebih baik langsung melakukan ini daripada menghabiskan waktu menjelaskan dengan kata-kata. Setelah mengatakan hal tersebut, Beru langsung memasukkan kunci itu ke dada Jinho sembari berkata, ini hadiah dari Shadow Monarchs. Apa? Teriak Jinho yang melihat kunci dimasukkan ke dadanya. Sesaat Beru memasukkan kunci ke dada Jinho, tiba-tiba kesadaran Jinho berpindah ke suatu ruangan hampa. Di tempat yang hampa itu, ia hanya berdiri terdiam di sana. Dirinya yang berdiri di sana didatangi oleh sosok kesatria. Kesatria itu perlahan berjalan mendekati Jinho.
Jinho nampak terkejut melihat sosok itu. Melihat sosok itu, Jinho berkata, "Aku?" Ingatan yang hilang perlahan mulai kembali ke dalam kepalanya. Sebuah ingatan yang tak akan pernah pudar, menjadi bukti bahwa dirinya pernah sangat dekat dengan Sung Jinwoo. Sebuah ingatan yang menegaskan ikatan abadi mereka sebagai saudara, meski garis waktu telah berganti. Setelah mendapatkan ingatan yang hilang, seketika air mata membanjiri wajahnya. Berlinang air mata di wajahnya, Jinho menutupi mukanya sembari berkata, "Kalau begitu, jika itu yang terjadi di dunia ini, aku ingin sekali bertemu dengan Jinwoo lagi." Melihat pamannya yang tiba-tiba menangis dan mengatakan sesuatu yang aneh, Suho berbisik ke Beru. "Beru, apa yang kau lakukan padanya?" Beru menjawab, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia sekedar mengingat kembali kenangan dari dunia sebelumnya." Singkat cerita, Jinho telah menenangkan dirinya sesudah menerima ingatan masa lalunya. Setelah menghabiskan banyak tisu untuk menghapus air matanya, Jinho berkata ke Suho, "Aku mengerti, kekuatan yang dimiliki Jinho tak terbatas, dan kamu sebagai putranya juga memiliki kekuatan itu, bukan?" Suho menjawab, "Iya, tapi ini agak berbeda sih." Jinho diam sejenak, lalu berkata, "Dewa dari alam semesta luar, tak kusangka dia melindungi dunia ini dari dia yang dikenal sebagai Itarim. Dia benar-benar sangat kuat." Suho menanggapi, "Iya, untuk menghentikan invasi Itarim yang akan terjadi di bumi, aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin." Jinho menanggapi, "Seriusan nih, situasinya sudah begitu mendesak dan kamu masih datang dengan proposal bisnis. Kamu memang persis seperti ayahmu, sangat disiplin pada aturan." Hehehehe, tawa tipis Suho. Jinho berkata, "Sekarang aku mengerti situasinya. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti bocah dan mencoba melindungimu lagi. Aku menerima semua proposalmu." Mendengar perkataan Jinho, Suho sangat kegirangan dan berkata, "Luar biasa!" Setelah menerima permintaan Suho, Jinho berkata dalam hati, "Yungnim kembali menjalani cobaan berat sendirian kali ini. Tapi alasan dia membiarkanku untuk memulihkan ingatanku adalah karena dia memberikanku kesempatan untuk membantunya, kan? Kau bisa mengandalkanku untuk ini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Suho." Dan sekarang kita berpindah ke sebuah lokasi gate bersama Sung Suho. Terlihat Sung Suho yang bersama para awakenet sewaan. Melihat para awakenet sewaan, Suho berkata dalam hati, "Ini anggota tim penyerang yang paman sewa. Dia melakukan dengan baik dalam merekrut orang hanya untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan." Awakenet pincang bertanya ke Suho, "Apa kau benar-benar memberikanku 4 juta hanya berada di dalam tim penyerang ini tanpa memasuki gate?" Suho menjawab, "Iya, itu benar." Awakenet pincang berkata, "Apa kau sungguh akan masuk sendirian? Aku tidak tahu seberapa percaya dirimu dengan kemampuanmu. Namun, kau sangat sembrono karena meremehkan gate tersebut. Jika kamu merasa tidak mampu melakukannya, silakan beritahu kami kapan saja. Meski tubuhku dalam keadaan seperti ini, mungkin aku masih bisa memberikan sedikit bantuan." Mendengar perkataan awakenet pincang, Suho diam sejenak, lalu berkata, "Terima kasih." Suho berjalan menuju gate sembari berkata ke para awakenet sewaan, "Kalau aku membutuhkan bantuanmu, akan aku beritahu." Memasuki gate-nya, Suho berkata dalam hati, "Ayah telah melakukan banyak hal sendiri dan masih hidup hingga sekarang. Itulah kenapa kali ini sistem tim yang aku terima, aku bisa merasakan kehangatannya melalui niatan tersembunyinya. Tapi, aku tidak ingin membiarkan ayah melakukan semuanya sendirian. Ayo mulai naik level." Dan sekarang kita beralih ke Lee Ming-sun yang sedang pergi ke suatu tempat. Lee Ming-sun yang sampai di tempat tujuannya turun dari mobil dan berkata ke bodyguardnya, "Tetaplah siaga di sekitar sini." "Baik, Tuan," jawab bodyguardnya. Lee Ming-sun yang akan menemui seseorang berkata dalam hati, "Sudah 3 bulan sejak aku terakhir kali melihatnya." Nampak Lee Ming-sun yang memasuki sebuah gedung bertemu dengan cleaning service. Dilewati oleh Lee Ming-sun, cleaning service itu berkata, "Oh, aku melihatmu di berita. Bukankah Anda wakil CEO dari Guild Grim Reaper, Lee Ming-sun?" Mengetahui seseorang menyadari keberadaannya, Lee Ming-sun berkata dalam hati, "Cih, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan kehadiranku."
Li Mingsun menengok ke cleaning service sembari membuka maskernya dan tersenyum. Li Mingsun berkata, "Ya, menjaga image itu sangatlah penting. Terima kasih telah mengenaliku, Pak. Semoga harimu menyenangkan." Sembari tersenyum, cleaning service melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan mendukungmu, wahai pahlawan hunter." Melihat seseorang yang mengagumi dirinya, Li Mingsun berkata dalam hati, "Benar, tatapan penuh kekaguman itu. Itulah cara semestinya orang-orang melihatku. Terlahir sebagai putra dari wakil direktur Yojin Construction, debut di dunia hiburan saat masih muda dan berhasil mendominasi dunia iklan, naik pamor sampai dijuluki pangeran Asia di dunia hiburan. Dan setelah Great Catalysm, bangkit menjadi hunter areng Awakened tingkat tinggi. Kukira hidupku akan terus berada di atas tanpa hambatan. Sampai Lim Tae Kyu supirku, Awakened sebagai S-rank. Pada saat itu, rasanya sangat memuakan. Apalagi saat dia berkata, 'Oh, aku Awakened sebagai hunter S-rank. Karena aku sudah semakin tua, kurasa menjadi hunter sekarang akan lebih menguntungkan. Jadi aku akan berhenti menjadi supirmu.' Oh iya, bukankah kau juga hunter areng? Asosiasi hunter menyarankanku untuk membentuk sebuah guild. Apa kau ingin bergabung denganku?" Teringat hal itu, Li Mingsun jadi semakin muak dan berkata dalam hati, "Aku hunter areng, tapi si supir itu bisa menjadi S-rank. Mulai hari itu, dunia ini terasa seperti terbalik. Struktur piramid dijungkir balikan dalam satu Great Catalysm. Sistem yang rusak ini perlu dikembalikan seperti semula, bahkan jika harus bergabung dengan para iblis sekalipun." Terlihat, Li Mingsun telah sampai di tempat para iblis berada. Li Mingsun membuka maskernya, lalu menatap orang-orang yang menyambut kedatangannya sembari berkata, "Hapus senyuman busukmu itu sebelum aku merobek mulutmu. Mana pemilik rumah ini? Pemilik rumah sudah kembali sejak lama, namun dia sama sekali tidak menyapa." "Apa itu Li Mingsun?" ucap pemilik rumah. Li Mingsun nampak terkejut melihat pemilik rumah. Li Mingsun yang terkejut berkata, "Kau, warna rambut dan tatapan mata yang kosong itu, apakah kau dari dunia luar?" "Ya, benar. Pemilik rumah itu adalah utusan Itarim, Lur." Melihat pertumbuhan utusan Itarim, Li Mingsun berkata, "Dulu kau masih seorang bayi, tapi sekarang kau sudah beranjak dewasa. Ya, sepertinya magic powermu juga sudah bertambah. Pertumbuhanmu masih sesuai rencana, kan?" Utusan menjawab, "Seperti yang kubilang waktu itu, ini bukan pertumbuhan. Aku sedang memulihkan kekuatanku. Untuk menyelesaikan masalah dalam perjalanan dimensi antar alam semesta luar, aku membagi tubuh asliku, memecah kekuatan dan kepribadianku menjadi fragmen, dan mengirimnya ke dunia ini. Fragmen pertama yang tiba adalah yang paling lemah, diriku sebagai bayi. Fragmen kedua yang akan tiba setelahnya adalah apa yang kau lihat sekarang, yaitu diriku saat ini. Aku masih memiliki ingatanku, tapi kepribadian yang kumiliki berbeda dari makhluk yang kamu kenal sebelumnya." Setelah mendengar penjelasan utusan, Li Mingsun menanggapi, "Kau selalu saja memperumit semua hal." Utusan menanggapi, "Singkatnya, aku ingin kamu tidak terlalu akrab denganku." Li Mingsun bertanya, "Kau masih ingat janji kita, kan? Kekayaan, ketenaran, dan kematian hunter S-rank Lim Tae Kyu. Ya, selama kau masih mengingatnya, maka itu sudah cukup bagiku." Utusan bertanya, "Jadi ada apa?" Li Mingsun bertanya balik, "Apa aku tidak boleh memasuki rumahmu dengan leluasa?" Utusan menjawab, "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tidak menggangguku kecuali ada hal yang khusus?" Li Mingsun berkata, "Ada masalah dengan produksi Stardust-nya. Baru-baru ini, Guild Hyena yang menyuplai bahan bakarnya dan pabrik di stasiun Seoul telah hancur. Aku datang untuk melihat apakah ada Stardust tambahan di sini." Mendengar perkataan Li Mingsun, utusan bertanya, "Serangan? Apa kau sudah mengetahui penyebabnya?" Li Mingsun menjawab, "Mereka bilang ada hunter yang memakai topeng hitam, membunuh semua anggota Guild Hyena." Utusan bertanya, "Bukankah kau yang membangun sistem distribusi dengan meniru metode kami? Bukankah kau juga bilang kalau sistemnya tidak bisa dibobol?" Li Mingsun menanggapi, "Kalau kau terlalu mempersalahkan hal kecil begitu, maka kau tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa, nak." Mendengar ucapan Li Mingsun, utusan langsung melirik Li Mingsun sembari berkata, "Dasar orang ceroboh, apakah memilihmu sebagai alat adalah keputusan yang salah dari kepribadian sebelumnya?" Li Mingsun terdiam sejenak, lalu mengambil pisau di kakinya sembari berkata,
Hei makhluk asing. Wes. Tiba-tiba Lee Ming-sun sudah berada di belakang utusan dan menodongkan pisau ke lehernya. Menatap utusan dengan tatapan iblis, Lee Ming-sun berkata, "Aku tidak seperti para boneka budak yang pikirannya kau kendalikan. Aku seorang hunter areng yang bisa membunuhmu jika aku mau sebelum seluruh kekuatanmu pulih. Aku bukanlah sebuah alat, tapi dirimulah yang alat." Melihat tingkah Lee Ming-sun, utusan berkata, "Hunter manusia memberikan peringkat kepada mereka berdasarkan magic power mereka dan menganggap itu sebagai takaran kekuatan. Sungguh primitif." Wush. Deng. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba merasuki semua orang yang berada di gedung. Dirasuki oleh kekuatan besar itu, mata mereka langsung bersinar dan tanda emas muncul di atas kepala mereka. Merasakan tekanan kekuatan yang gila, Lee Ming-sun terkaget dan berkata dalam hati, "Apa? Energi sihir muncul dari berbagai arah? Mustahil. Bocah ini, apa dia mencuci otak semua orang di bangunan ini?" Setelah menunjukkan kekuatannya pada Lee Ming-sun, utusan berkata, "Alasan mengapa kepribadian sebelumnya memutuskan bahwa kamu diperlukan adalah demi kelangsungan hidup. Kini aku memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, dan hubungan kita bisa berubah berdasarkan kemampuanmu." Terlihat para petarung utusan Itarim sudah bersiap dengan senjatanya dan siap mencincang Lee Ming-sun yang menjadi ancaman. Melihat situasinya tidak diuntungkan, Lee Ming-sun langsung menjauh dari utusan sembari berkata, "Hanya bercanda, jangan terlalu serius. Aku hanya menguji potensimu untuk melihat apakah kau benar-benar bisa mengalahkan S-Rank." Utusan menutup bukunya sembari berkata, "Ya, karena kau masih berguna, aku akan membiarkanmu hidup." Terlihat beberapa orang yang berada di gedung sudah terlepas dari kekuatan utusan Itarim. Pelayan utusan Itarim memberikan koper berisi stimulan ke Lee Ming-sun. Setelah memberikan stimulan ke Lee Ming-sun, utusan berkata, "Itu awakening stimulan terkondensi mencapai 100 kali lipat dari potensi Stardust." Mendengar hal tersebut, Lee Ming-sun bertanya, "Apa? Selama ini kau memiliki hal semacam ini?" Utusan berkata, "Jika diencerkan, benda ini bisa memproduksi Stardust dalam jumlah yang besar. Berbeda dengan Stardust yang hanya bisa digunakan oleh lower rank hunter. Jika dikonsumsi seperti itu, benda ini akan bekerja pada orang sepertimu, bahkan seorang areng. Mau mencobanya?" "Tidak," jawab Lee Ming-sun. Dalam hati, Lee Ming-sun berkata, "Aku tidak akan menggunakan sesuatu di saat aku tidak tahu apa itu." Sesudah mendapatkan apa yang dia inginkan, Lee Ming-sun pergi meninggalkan utusan sembari berkata, "Baiklah, pastikan saja kau memegang janjimu." Setelah merasakan kekuatan utusan Itarim, Lee Ming-sun berkata dalam hati, "Aku mungkin telah melepaskan monster mengerikan ke bumi, tapi itu bukan urusanku." Nampak utusan Itarim yang menjatuhkan bukunya. Lalu ia merasakan energi yang mengalir ke tubuhnya sembari berkata, "Aku bisa merasakannya. Fragmen lainnya akan segera tiba. Begitu fragment of power selanjutnya menyatu, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Ketika waktunya tiba, invasi sebenarnya akan dimulai." Sekarang kita beralih bersama Suho dan tim yang sedang melawan bos dungeon. Karena bos dungeonnya ular, kita sebut saja Cobra. Melihat seseorang mendatangi sarangnya, Cobra sangat murka. Aesir dan Grey mulai menyerang si Cobra. Namun, serangan Aesir dan Grey tidak memberikan luka pada Cobra, karena Cobra memiliki kulit yang sangat keras. Saking kerasnya kulit Cobra, bahkan tombak runcing Aesir dan cakar Grey yang tajam tidak dapat menembus kulitnya. Setelah mengetahui senjata tajam tidak dapat menembus kulit Cobra, Suho langsung melesat ke arah Cobra. Dem! Grep! Suho mencengkram Cobra begitu kuat dengan kedua tangannya. Dicengkram oleh Suho, Cobra mulai memberontak dan berupaya untuk melepaskan cengkraman Suho. Melihat Cobra yang mulai memberontak tidak karuan, Beru dan kawan-kawan mulai khawatir pada Suho. Tapi Suho tidak sedikit pun mengendorkan cengkramannya dan malah memperkuat cengkramannya. Makrenyes! Dicengkram begitu gila oleh Suho, leher Cobra langsung hancur lebur seperti peyek. Dan dengan ini, Suho telah mengalahkan bos dungeon Cobra.